Bapak Apa kabar Ibu? Memang ini JPOS ini unik. Karena pertama kali dibangun sebuah penyeberangan untuk sepeda. Biasanya untuk orang. Kawasan ini kita bangun sebagai complete street. Jadi salah satunya adalah untuk jalur sepeda. Tapi sepanjang jalan ini kalau naik sepeda nggak bisa nyebrang. Sementara kalau jalan kaki bisa. Benar. Jadi kalau misalnya naik sepeda dari satu kantor lain dia harus ke ujung naiknya. Nah sekarang di tengahnya dipasangin satu. Jadi ini pada waktu itu ada jembatan yang sudah memang harus dilakukan revitalisasi. Lalu kita upgrade bukan hanya untuk orang tapi juga untuk sepeda. Jadi liftnya di sini ini Memang bisa lebih dipakai. luas ya Pak ya liftnya? Oh iya, ini bisa dipakai untuk banyak sepeda. Jadi bisa sampai sekitar 10 sepeda di situ sekali angkat. Oke. Jadi ini untuk penyandang disabilitas juga untuk sepeda. Oke. Sehingga bisa lewat ke sana. Nah, tadi Bapak sempat sebut tuh kata kuncinya, complete street gitu. Ya. Karena kalau kita bicara soal membangun transportasi kota global, terutama di DKI Jakarta, kayak complete street ini jadi salah satu cita-cita dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini maksudnya apa? Berarti jalanan bukan cuma buat pengendara mobil motor saja, tapi bisa juga buat pejalan kaki atau gimana Pak? Gini, apa alat transportasi yang dimiliki semua orang? Jawabnya kaki. Dulu transportasi itu diurutkan begini, kendaraan pribadi, kemudian kendaraan nomor 2 adalah kendaraan umum, baru sepeda, terakhir pejalan kaki. Sekarang diubah. Kita bangun nomor 1 apa? Nomor 1 adalah trotoar, pejalan kaki. Nomor 2 adalah kendaraan bebas emisi, sepeda. Nomor 3 transportasi umum, nomor 4 kendaraan pribadi. Jadi dengan begitu, ketika kita bangun fasilitas di sini, dimulai dengan membentuk pejalan kaki. Jakarta sekarang dalam waktu 3 tahun lebih ini, kita membangun lebih dari 250 km trotoar. Jadi bukan hanya di Jalan Sudirman, memang yang kelihatan di sini. Nah itu tuh tadi mau jadi pertanyaan saya. Karena kalau kita bicara soal pembangunan, revitalisasi, biasanya yang paling terlihat adalah di jalan-jalan utamanya Pak, jalan-jalan besar. Kalau kita melipir sedikit, trotoarnya juga di pinggiran Jakarta gitu. Padahal ya Pak ya. Semua. Banyak yang bolong tapi Pak. Tentu begini, itu adalah perlu perawatan ya. Tapi yang jelas bahwa kita bangun di semua tempat. Dan ini ada satu proses pembelajaran di sini. Kenapa saya sebut pembelajaran? Karena di sebagian wilayah kita, ketika ada trotoar, tidak selalu digunakan hanya untuk pejalan kaki. Betul. Ada PKL-nya di sana. Ada motor, ada PKL. Motor nyerobot. Ini proses belajar, nggak apa-apa. Itu bagian dari proses belajar. Diingatkan, didisiplinkan. Tapi jangan kemudian kita berhenti dari proses menuju kemajuan. Karena begini, kalau kita mendorong pembangunan transportasi umum, mau tidak mau harus ada trotoar. Tidak mungkin transportasi umum dibangun tanpa trotoar. Nah, kalau kita teruskan ke proyek ini, maka kita akan membuat kota kita ini memiliki biaya hidup yang lebih rendah. Ketika orang menggunakan kendaraan pribadi, maka rumah tangga itu pengeluarannya bisa sampai 30% untuk transportasi. Bayangkan keluarga dengan anak 2, anak 3. Maka suami bekerja, mungkin istri bekerja, anak-anak sekolah, masing-masing ada biaya transportnya. Kalau itu menggunakan kendaraan pribadi, maka mahal sekali biayanya. Ketika mereka menggunakan kendaraan umum, maka biaya itu bisa ditekan, bisa sampai 8%. Jadi keluarga-keluarga di Jakarta, biaya hidupnya bisa lebih murah. Itu nomor 1. Yang kedua, dengan kita menggunakan kendaraan umum, maka kontribusi untuk polusi udara menurun. Karena kita menggunakan kendaraan umum. Baik. Dan ditambah lagi, sekarang kendaraan umum di Jakarta itu, jangkauan kita di 2016 itu menjangkau sekitar 24-26%. Dan jadi, targetnya nanti akan lebih tinggi lagi. Insya Allah akhir tahun ini kita bisa mencapai 90% lebih. 90% di akhir tahun 2022. Artinya apa? Bisa pergi kemana saja. Lalu transportasinya terintegrasi. Nah itu kata kuncinya tuh Pak. Nah ada sistem Jaklingko. Dengan adanya sistem integrasi Jaklingko, ada angkot sampai ke gang-gang rumah gitu kan, bisa terintegrasi. Itu tapi targetnya udah tercapai belum sih Pak? Apa masih harus ada perbaikan-perbaikan di sana sini? Tentu harus dikembangkan terus. Ini it's a never ending proses dalam artian itu harus terus menerus. Apa yang dilakukan? Saya ceritakan sedikit kondisinya ya.
kita ada lebih dari 25 operator kendaraan umum di Jakarta. Lalu masing-masing bekerja dengan prosesnya sendiri-sendiri. Lalu mereka berebut mencari penumpang. Betul. Mereka berebut di jalur-jalur yang rawan konflik tuh Pak di situ, rawan Pak. konflik. Awal 2018. Waduh, pas pertemuan pertama kali keras sekali. Karena mereka semua menyatakan, Pak, selama ini pemerintah itu tidak fair. Pemprov itu ya regulator, ya operator. Kami ini operator tidak mendapat perlakuan yang fair. Jadi saya katakan pada mereka semua, kita mau bangun sebuah sistem sama-sama. Namanya Jaklingko. Anda sebagai operator bekerja memiliki rute. Nanti kami akan beli servis Anda berdasarkan kilometer, bukan berdasarkan jumlah penumpang. Kami bayar per kilometer. Artinya apa? Artinya dia nggak harus ngetem. Dia nggak harus rebutan penumpang. Tapi dia berputar terus di rutenya. Penumpangnya sedikit atau penumpangnya banyak, dia akan kita bayar per kilometer. Lalu yang berikutnya, kami dengan warga. Kalau dulu warga membayar kepada operator, sekarang warga membayar ke DKI. Tap, Rp5.000 per 3 jam. Jadi mereka bisa pindah dari satu angkot ke angkot lainnya, dari satu bis ke bis yang lainnya, dengan menggunakan satu tap selama 3 jam Rp5.000. Nah, selisihnya itulah subsidi. Nah, kalau dulu warga membayar kepada operator, kami regulator. Kalau sekarang tidak. Operator jual jasanya kepada kami yang bayar. Kemudian warga membeli jasanya kepada kami per 3 jam. Nah, dengan cara itu, apa yang terjadi? Dalam waktu sangat singkat terjadi lonjakan jumlah penumpang. Dulu per hari yang naik kendaraan umum hanya 350.000 orang. Baik, 350.000 orang per harinya kendaraan umum. Sekarang 1 juta. Dalam 3 tahun berubah 1 juta. Ini banyak sekali yang menyapa Pak Anies. Mungkin kita boleh sapa dulu semua yang ada di sini. Assalamualaikum. Baik ya. Pada seneng nggak naik transportasi umum apa pribadi? Lebih pilih umum. Tapi kalau boleh kasih saran ke Pak Anies, pengennya ditambahin apa di transportasi umum? Apa yang perlu diperbaiki? Haltenya ditambahin katanya Pak. Lagi jumlah armadanya ditambah katanya Pak. Biar nggak nunggu lama. Coba silakan Pak. Kan ini adalah sebuah proses yang akan berjalan terus. Tadi saya katakan coveragenya pertama adalah menjadi 82%. Yang sekarang harus kita tambah adalah halte dan armada. Jadi begini, halte itu kita mentargetkan jarak 500 meter dari manapun kita berada ada halte. Kalau 500 meter itu artinya antar halte 1 kilometer. Nah, saat ini itu haltenya 1 kilometer. Jadi jaraknya 1 kilometer. Artinya dalam jarak 1 kilo ada halte. Di tempat-tempat yang padat itu sudah 500 meter. Kalau seperti tempat di sini itu 500 meter. Di Sudirman ini sudah 500 meter. Jadi yang kita harus tambah betul adalah menambah halte dan menambah armada. Nah, penambahan armada ini bertahap. Jadi bertahap itu dari apa? Makin banyak penumpangnya, makin kita tambah volumenya. Jadi jumlah angkotnya, jumlah bisnya itu akan ditambah bersamaan dengan penambahan penumpang. Karena begini, kalau kita menyeragamkan semuanya tinggi, nanti akan ada pemborosan. Karena itulah secara gradual kita tambah. Jadi ada misalnya satu tempat yang tiap 20 menit datang kendaraan, ada tiap tempat yang datang tiap 10 menit, ada mungkin yang 30 menit. Nah, ini semua bergerak secara bertahap. Dan halte yang kita bangun sekarang adalah halte dengan informasi. Tapi tadi kalau kita ngomongin transportasi publik, kemudian juga kemacetan Jakarta, kompleksitas masalah-masalah lah ya, tantangan-tantangan yang ada di DKI Jakarta terkait dengan transportasi. Ini juga erat kaitannya dengan polusi udara, Pak. Beberapa waktu lalu juga sempat ada, ya kan, kondisi bahwa memang tidak dalam kondisi terbaik lah kondisi udara di Jakarta ini. Tanggapannya apa, Pak Anies? Benar sekali. Justru kita lihat udara kita adalah satu akibat kegiatan industri.
Oke. Industri dari mulai pembangkit listrik sampai industri lain yang di situ menimbulkan residu ke udara. Baik. Yang kedua adalah kendaraan bermotor. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Okay? Dan ketika dia naik ke udara, maka tidak ada batas wilayah. Misalnya kalau industrinya bisa jadi tidak dalam kota Jakarta. Begitu dia naik ke udara, maka dia akan terhembus dengan angin dan bisa kemana saja. Oke, itulah yang kemudian bagian solusinya kami, apa, Pak? Itu tadi, ketika tadi contoh, dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000. Oh, sekarang sudah menjadi 1 juta. 1 juta. Artinya apa? Ada 650.000 orang per hari yang meninggalkan kendaraan pribadi pindah kendaraan umum. Kita mentargetkan idealnya naik jadi 4 juta. Jadi sekarang alhamdulillah dari 350 sudah 1 juta. Sampai 1 juta, nanti ya, sampai 4 juta di tahun. Begitu sampai 4 juta, maka insya Allah emisi dari kendaraan bermotor itu akan bisa berkurang signifikan. Lalu yang kedua, satu mengurangi emisinya ya. Yang kedua, menambah ruang terbuka hijau. Karena itu kita membangun lebih dari 150 taman. Dan taman-taman ini berfungsi juga untuk memberikan kepada kita suplai udara yang bersih. Dan tempat untuk berinteraksi juga. Jadi ikhtiar kita adalah satu mengurangi polusi, emisi dengan cara memperbanyak kendaraan umum, memperbanyak sepeda, memperbanyak trotoar. Itu ikhtiarnya. Yang kedua, menambah ruang terbuka hijau. Dan yang ketiga, kita berharap industri-industri di luar Jakarta itu juga ada pengawasan karena dampak dari polusinya dari mulai pembangkit listrik sampai industri-industri lain yang dampaknya kepada warga di Jakarta. Dan climate change itu harus dibereskan bersama-sama. Jadi misalnya gini, untuk kendaraan bis misalnya, semua bis baru Jakarta kita akan menggunakan listrik. Semua bis baru. Sekarang sudah ada 30, akhir tahun ini nanti 100, akhir tahun ini 200. Tapi sekarang saya mau ke satu jalur yang tepat ada di bawah kita nih Pak. Saya juga sebagai salah satu yang memanfaatkan jalur ini, jalur sepeda. Perlu diakui juga ya Pak, tantangannya, masalahnya masih banyak. Nah, terkait regulasi, sebenarnya seperti apa sih Pak regulasinya, ketegasannya agar pengguna sepeda ini bisa benar-benar nyaman? Ya, gini, jangan berharap ini akan langsung berubah semalam. Karena yang sedang diubah adalah perilaku. Oke. Kalau mengubah perilaku itu merubah kebiasaan. Kebiasaan tertib, kebiasaan menghargai itu harus kita tumbuhkan. Jadi sekarang kita mulai dengan bangun dulu jalurnya. Lalu sebagian jalur dibuat dedicated lanes, jadi disiapkan jalur pembatasnya khusus. Di sebagian tempat belum dedicated lane. Nah di tempat yang dedicated lane ini kita meminta kepada pengguna kendaraan bermotor untuk tidak menggunakan jalur sepeda. Jalur sepeda itu adalah untuk pengguna sepeda. Nah ini harus saling mengingatkan. Inilah bagian dari proses belajar. Kita menyadari proses belajar itu pasti perlu waktu. Dan sambil jalan ingatkan dengan baik-baik. Nah, tapi dengan cara seperti ini, maka pengguna sepeda, ketika mereka bekerja menggunakan sepeda, mereka merasakan bahwa ada jalur khusus untuk mereka. Kata hajatan, ini ada 3 kata kunci kan Pak, kolaborasi, kemudian ada juga akselerasi dan juga elevasi. Ya. Maksudnya nih apa nih Pak yang mau dikolaborasikan, mau diakselerasikan dan dielevasikan? Kota ini adalah kota di mana kita membangun dengan cara yang kolaboratif, kerjasama. Tadi saya beri contohnya. Kemudian yang kedua, akselerasi. Kita lakukan percepatan. Bayangkan dalam 3 tahun jumlah coverage-nya naik jadi 82% wilayah Jakarta. Jumlah pengguna kendaraan umumnya dari 350.000 menjadi 1 juta. Pembangunan trotoarnya dikebut sampai lebih dari 150 km. Kemudian pembangunan tamannya dikebut. Jadi sebuah proses percepatan. Dan kita rayakan itu. Yang ketiga adalah elevasi. Elevasi itu kita naik nih. Yang kayak namanya elevator tuh. Elevator tuh mau ke atas nih. Kita naik kelas, kita menuju kota global. Dan kota global itu di salah satu tandanya adalah warganya menggunakan kendaraan umum. Anda datang kota global manapun, pasti kendaraan umum.
Kalau masih menggunakan kendaraan pribadi, pasti bukan kota global. Kota global di seluruh dunia, negara memfasilitasi kendaraan umum. Dan itulah peran kita. Jadi sekarang alhamdulillah kita sudah menuju ke arah itu. Ini ada bis listrik di datang. Pelan-pelan Pak. Halo Pak. Bentar Pak. Permisi sebentar. Sambil kita cobain naik bis listrik. Ini contoh bis listrik. Jadi harusnya di-tap di sini dulu ya Pak ya? Di-tap di sini, kemudian mereka masuk ke dalam. Dan kalau pakai bis begini nggak ada suaranya praktis. Nyaman nggak Pak? Coba kita tanya, nyaman nggak sih Pak? Nyaris tidak terdengar. Terima kasih banyak Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Afrizal. Terima kasih ya Pak. Duh. Kita udah nyobain naik bus listrik. Kita bicara soal konsep maju kotanya, sejahtera warganya. Bahagia warganya. Bahagia warganya. Jelang Oktober 2022. Optimis atau pede nggak sih Pak sebenarnya udah mencapai tagline itu? Ya, insya Allah. Kita. Indikatornya apa Pak? Jadi gini, kalau masalah di Jakarta akan terus ada. Kota ini akan terus memiliki tantangan dan setiap kepemimpinan pasti akan menyiapkan jawaban sesuai dengan apa yang ada di zamannya. Oke. Nah, sekarang kita coba misalnya di Jakarta soal transportasi umum yang kita tadi bahas. Kita insya Allah melihat ini sebagai pondasinya udah siap. Selesai belum? Karena tadi saya sampaikan targetnya kira-kira 4 juta orang naik kendaraan umum. Jadi nanti saya akan selesai bertugas di Jakarta, sesudah itu akan 2022. Ya, akan ada PJ Gubernur. Kami berharap kegiatan untuk membangun kendaraan umum diteruskan. Oke, nah tapi kalau tadi udah bicara tentang bagaimana kemudian nyerempet di Oktober 2022, ini banyak pertanyaan publik juga nih Pak ya. Kira-kira Pak Anies nanti selesai dari Oktober 2022, apa rencana ke depannya Pak? Yang penting sekarang selesai dulu sampai Oktober. Terus? Semua diselesaikan. Habis itu baru kita lihat apa yang mau jadi kerjakan berikutnya. Kira-kira apa Pak? Kalau udah ada gambaran mungkin diskusi dengan keluarga gitu. Semuanya, karena begini, kalau semua proses yang sekarang sedang terjadi ya, saya ini di periode pertama di Jakarta. Tapi pilkada juga baru ada tahun 24. Benar. Dan kita belum tahu seantara itu dia. Kita belum tahu nanti seperti apa. Jadi sekarang fokus saya adalah menuntaskan agar amanat di Jakarta ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya bersyukur sekali. 5 tahun ini benar-benar 5 tahun untuk masyarakat Jakarta. Tidak ada dipotong kampanye. Kalau ada pilkada kan berarti harus kampanye ya. Iya. Ini nggak dipotong kampanye. Jadi kita full 5 tahun. Mudah-mudahan bisa tuntas dengan baik. Husnul khotimah, insya Allah. Tapi rencananya Pak, kira-kira kalau kita kan dari tadi ngomongin transportasi ya Pak, banyak pihak yang kemudian mempertanyakan kira-kira transportasi atau kendaraan yang mungkin akan dipilih Pak Anies nanti ke depannya, karena kan kita lihat dinamikanya beberapa hari belakangan ini sudah banyak, ada beberapa lah ya Pak ya, yang sudah deklarasi untuk menjadi kendaraannya Pak Anies di 2024. Udah pilih belum Pak kendaraan apa kira-kira nanti? Udah milih. Jadi saya udah milih kendaraan. Kalau pulang ke rumah MRT dan sepeda. Tanggapannya terkait dengan deklarasi yang disampaikan, misalnya salah satunya oleh Partai Nasdem, Pak Anies. Tadi saya tanya kendaraan, saya bilang saya udah milih kendaraan. Naik MRT sama sepeda kalau pulang ke rumah. Ya, tapi saya sampaikan terima kasih. Apresiasi kepada Partai Nasdem. Ini adalah sebuah terobosan yang luar biasa. Bagaimana sebuah partai memberikan ruang kepada pimpinan wilayah untuk mengusulkan nama-nama. Dan saya memberikan rasa hormat, respek, sekaligus juga menyampaikan bahwa pada fase ini saya masih menuntaskan tanggung jawab di Jakarta. Itu tanggung jawab terbesar yang sedang saya emban. Proses Pilpres masih panjang. Saya sangat berterima kasih atas penghormatan yang diberikan oleh Nasdem, sambil izinkan saya menuntaskan Jakarta ini sampai Oktober. Tapi Pak Anies punya kriteria khusus nggak sih untuk tadi ya kendaraan di 2024? Ada kriteria khusus nggak Pak? Nanti dah yang itu habis Oktober ngobrolnya. Nanti habis Oktober kita ngobrol lagi. Tapi untuk mengakhiri sesi kita special interview hari ini dengan Pak Anies Rashid Baswedan, saya mau main quiz juga, mau game. Jadi saya sebutin 2 hal, Bapak pilih salah satunya. Boleh ya Pak ya?
Tapi dari yang dekat sama tentang kita. Jakarta. Iya, tentang Jakarta tentunya dong, Pak. Dari yang dekat sama kita dulu. Kalau boleh pilih, mau pilih JPOS Pinisi atau Jakarta International Stadium? JPOS Pinisi. JPOS Pinisi. Lagi di sini kita. Karena lagi di sini ya. Oke, yang kedua, Pak. Soal makanan, lebih pilih nasi uduk atau kerak telur? Nasi uduk. Nasi uduk kenapa, Pak? Variasinya banyak. Kerak telur juga enak. Tapi kalau saya sarapan nasi uduk biar sepanjang hari aman. Sepanjang hari aman. Terus selanjutnya nih Pak ya, saya mau tanya juga. Kalau disuruh milih Pak Anies, lebih pilih jadi menteri apa jadi gubernur? Rasanya saya lebih menikmati jadi gubernur. Lebih menikmati jadi gubernur. Pertanyaan terakhir Pak, benar. Oh, jadi terus terakhir. Itu kayak eskalasi itu, kayak eskalasi kan itu. Sesuai dengan temanya kita. Pak, lebih pilih jadi gubernur atau presiden? Nah, itu lihat habis 22 selesai. 2022 dan 2024. Terima kasih banyak Pak Anies Rashid Baswedan sudah berkenan untuk hadir di spesial